kita mulai lagi kuliah hari ini ya. Tutup dulu ya. Oke. Jadi silakan Anda download, itu ada 2 file yang sudah saya upload di e-learning. Satu file tentang cash flow ya. Satu lagi file tentang tentang SWOT, analisa SWOT ya. Nah, kita sekarang bahas pertama masalah cash flow dulu ya. Ini ya. Oke ya. Nah, masalah cash flow yang sudah bisa download silakan lihat di komputernya. Kalau nggak bisa lihat di layar monitor ya. Jadi cash flow itu kita menyusun aliran arus kas keuangan kamu dalam satu perusahaan selama 1 tahun. Ya. Nah, jadi misalnya Anda mempunyai sebuah usaha, ya katakanlah usaha kecil, misalnya namanya CP Niko misalnya, atau nama usahanya usaha bisnis Niko. Niko belum isi daftar hadir Niko ya? Sudah, Pak. Ya? Sudah? Sudah kau ngisi daftar hadir? Sudah. Sudah. Oke, saya pinjam nama Niko ya. Oke, jadi misalnya cash flow untuk rencana bisnis CP Niko selama 1 tahun. Nah, pertama adalah kita lihat di sini ada nomor uraian apa kegiatan dari usaha itu. Kemudian jumlah cash flow per tahun. Nah, ini nanti jumlah total ya, jumlah total dalam 12 bulan. Jadi jumlah per tahun itu adalah jumlah total dalam 12 bulan. Kemudian nanti di bulan pertama, kedua, ketiga sampai bulan ke-12. Jadi ya tidak harus dimulai dari bulan Januari. Bisa saja mungkin untuk awal kamu berbisnis itu dimulai Februari, atau awal kamu bisnis itu dimulai Maret. Berarti dari Maret sampai Februari tahun depan, ya. Seperti itu ya. Nah, sampai sini ngerti ya uraian yang baris pertama itu? Paham? Paham. Oke ya, paham ya? Oke. Nah, sekarang oke ya. Nah, sekarang kita ada yang namanya pemasukan. Pemasukan itu berarti duit yang masuk. Ada namanya pengeluaran, berarti duit yang keluar. Ada lagi yang namanya saldo. Saldo itu berarti sisa uang yang ada di kita sekarang berapa. Ya. Sampai sini paham? Alan Budi, apa itu pemasukan Alan Budi? Halo Alan Budi Bakti, apa itu pemasukan? Suara saya masuk enggak? Suara saya nih. Alan Budi? Masuk, Pak, masuk, Pak. Nah, apa itu pemasukan? Belum semenit aku tuh ngomong. Apa itu pemasukan? Baru join, Pak. Ya, kau pikir pemasukan itu apa? Udah kan nama masalah join. Itu bahasa Indonesia, deh kau udah ngerti pemasukan.
Apa tuh pemasukan? Pemasukan tuh hasil yang kita peroleh, Pak. Hasil apa tuh? Hasil yang kita peroleh dari kegiatan yang kita lakukan. Berbentuk apa? Berbentuk uang mungkin, Pak. Ya, berarti dia dalam bentuk rupiah kalau kamu usahanya di Indonesia. Tapi kalau usahanya di luar negeri mungkin dalam bentuk dolar ya. Nah, kemudian Muhammad Rafi Wardana, apa itu dana awal pinjaman? Apa itu dana awal pinjaman? Halo, Rafi Wardana, dengar nggak suara saya? Apa dana awal pinjaman? Itu uang pinjaman dari Kuat dikit, lanang. Laki-laki kuat dikit ngomongnya. uang pinjaman berupa dari bank ataupun bisa dari koperasi mungkin, Pak. Ya, jadi kita nanti misalnya kamu mengajukan PMW, ya dari PMW itu kan kamu dapat dana 10 juta maksimal. Itulah dana awal pinjaman yang akan kamu ajukan. Ya. Jadi kamu kan dapat duit dari PMW nanti. Nah, itu dana masuk, dana awal pinjaman. Ya. Randy Prasetyo. Oke. Ya, Pak. Berapa kecepatan motor kamu itu? 60, Pak. Kecepatan motor kamu tuh berapa? Oh, motor yang wallpaper, Pak. Iya, kau tuh kan lagi pakai motor balap, kucing. Berapa kecepatan motor kau tuh? Nggak tahu, Pak. 300-an mungkin, Pak. Mana ada motor 300? Mati kau. Numbur kau motor 300. Kau ini. Di bawah 200 itu tuh. Iya, mungkin, Pak. Oh, ini pembalap ya? Bukan, Pak. Nah, bukan. Oke, kalau kau bukan pembalap, apa itu penjualan? Penjualan itu benda atau barang yang kita produksi lalu kita jual kembali, Pak. Nah, bukan yang dalam tabel ini, Bos. Ini kan Oh. kita membahas tabel, bukan membahas kenyataan, bukan membahas definisi umum. Kita membahas tabel. Apa tuh? Kalau penjualan itu apa isinya? Nah, kau isi dengan angka apa penjualan tuh? Angko. Berapa banyak maksudnya ya, Pak? Penjualan itu apa definisinya? Definisinya dulu, baru bisa isi duit. Definisinya dulu apa dia penjualan tuh? Bentar. Halo? Ya, Pak. Apa? Sebentar, Pak. Wih, otak kita lah besar. Udah usah namanya nyari di internet. Kau pikir kebayang penjualan beda kaca? Nggak ngerti. Anda tuh sudah mahasiswa lah. Bukannya budak SD masih nak cari di internet. Dan di otak kau tuh nggak pikir ke apa dia penjualan. Mana nyari di internet. Apa penjualan? Apa yang dalam pikiran kau? Sebutkan. Hasil yang diterima dari jualan, hasil yang diterima, Pak. Nah sudah selesai. Itu banyak pernah cari di internet. Jadi hasil transaksi penjualan. Selesai masalahnya. Jadi kalau kau dapat transaksi penjualan, masuk ke di situ duitnya berapa. Nyal-nyal di internet definisi itu pening kepala. Itulah manja. Hidup ini selalu mencari di internet. Padahal di otak kamu tuh sudah ada definisi itu. Dari kecil lah belajar penjualan itu apa. Tidak usah cari di internet. Itulah manusia. Nah, kemudian kita sudah dapat ya.
pemasukan itu berarti segala sesuatu yang dapat, uang-uang yang masuk. Kalau pengeluaran itu segala sesuatu yang dikeluarkan, duit-duit yang dikeluarkan. Nah, sekarang ada dana awal pinjaman. Jadi kalau kamu misalnya mengajukan PMW, berarti dana awal dari PMW tadi. Kalau kamu mengajukan di bank, berarti dana awal dari bank. Mengajukan dari kawan, dana awal dari kawan. Nah, sekarang penjualan. Penjualan itu segala sesuatu yang kita jual menghasilkan duit. Nah, namanya penjualan. Nah, sekarang ada jumlah kas masuk. Muhammad Rizky Juliansa. Apa itu jumlah kas masuk? Yang Muhammad Rizky Juliansa apa jumlah kas masuk? Kau jingok di tabel itu, uangnya masuk, Pak. pening kepala. Kau jingok tabel itu, apa jumlah kas masuk? Tidak usah kau nanya di internet. Tabel itu, nah kau terjemahkan. Kalau kau nyari di internet, tidak mungkin sama. Apa jumlah kas masuk? Jumlah uangnya masuk, Pak. Ya, maksudnya jumlah uang yang masuk itu apa ditambah apa di tabel itu? Jumlah kas itu yang dari pemasukan penjualan itu, Pak. Dijadiin Ya 1 tambah 2, dana awal pinjaman dengan penjualan. Alangkah bodoh kamu. Itu beda, susah-susah. Itu nah, dana awal pinjaman tambah penjualan, jumlah kas masuk. Jadi 1 tambah 2. Ngerti tidak? Jadi 1 ditambah dengan 2. Itulah jumlah kas masuk. Tahu tidak 1 tambah 2 itu apa tambah apa? Rizky Juliansa. Rizky Juliansa, 1 tambah 2 itu apa ditambah apa? Halo? Kamu lihat nggak layar monitor saya tuh? Rizky, Muhammad Rizky Juliansa. Dengar nggak? Dengar, Pak. Ya itu, 1 tambah 2 itu apa tambah apa? Satu itu apa satu? Dana awal pinjaman, Pak. Tambah 2 itu penjualan. apa? 2 itu apa? Penjualan, Pak. Nah sudah itu ditambahkan. Nah susah-susah pening kepala kau baca-baca itu di Saro. Mana mata kau tuh? Makanya pakai komputer kuliah tuh, jangan pakai handphone. Jadi ketahuan, besar layar monitor terbaca. 1 tambah 2 itu berarti dana awal pinjaman ditambah penjualan. Selesai masalah. Itu aja susah. Nah, sekarang saldo awal. Putri Nova Aprianti, apa saldo awal? Apa saldo awal? Persediaan awal, Pak. Ya, berarti uang yang ada Modal. awal sekali. Jadi pertama kali kita punya duit berapa? Ya tadi. Karena kita masih bulan pertama, ya berarti 1 tambah 2 tadi. Ya kan, karena kita masih bulan pertama, kan belum ada pemasukan dari bulan sebelumnya. Maka di bulan pertama saldo awal adalah, ya, itu adalah jumlah awal bulan 1, bulan pertama. Jadi jumlah awal bulan pertama, karena kita belum ada bulan sebelumnya, belum ada bulan 0. Jadi jumlah awal bulan pertama kita tuh berapa? Ya 1 tambah 2 tadi, karena kita masih bulan pertama. Jadi mengajari untuk mengisi bulan pertama dulu. Oke, sudah dapat. Ngerti nih, dari baris ke-5 sampai baris ke-8. Paham nggak cara ngisinya? Paham, Pak. Oke, sekarang coba jelaskan dari baris ke-5 sampai baris ke-8 untuk bulan pertama Giovanni Alpin Jenderal. Baris yang mana, Pak? Sorry, Pak. Kalau jingok di layar monitor itu kan ada baris, itu ada di Excel itu kan ada baris. Baris ke-5 sampai baris ke-8. Oh, itu yang ada dana awal pinjaman itu, Pak. Kau jelaskan. Oke, Nah. jadi Jelaskan. Untuk bulan pertama Pak, jangan bulan kedua karena beda lagi cara mengisi bulan kedua. Oke, mana? Oke, jadi itu kan di baris ke-5 sampai baris ke-8 itu
di baris kelima itu ada dana awal pinjaman. Itu kayak kita pinjam dari bank atau siapapun yang memodalkan kita itu. Dana dari situ. Kemudian yang baris ke-6 itu ada penjualan. Penjualan itu hasil uang yang kita dapatkan dari penjualan kita. Kita isikan ke situ. Kemudian jumlah kas masuk itu ya itu dana awal pinjaman ditambah penjualan, nanti kita kita tambahkan saja, jumlahkan saja, isi di jumlah kas masuk atau di baris ke-7 itu. Kemudian saldo awal, saldo yang kita pegang. Ya. Apa tambah apa saldo awal sekarang? Pemasukan itu, Pak. Hah? Apa sama apa? Karena Semua bulan pertama maka dia sama dengan pemasukan. jumlah kas masuk. Iya. Karena dia masih bulan pertama. Tapi kalau bulan kedua akan berbeda lagi. Ya. Akan berbeda cara mencarinya. Ya, jadi ini berapa dana awal yang kamu pinjam dari orang lain? Berapa hasil penjualan bulan pertama? Jumlah kas masuk berarti duit dari uang lain sama duit hasil penjualan. Tapi ini masih jumlah kotor ya, belum bersih, bukan jumlah uang bersih, tapi jumlah penjualan kotor. Nah, maka ditotalkan dana awal dengan penjualan, maka jumlah saldo awal itu karena bulan pertama belum ada saldo bulan sebelumnya, maka saldo awalnya adalah sesuai dengan duit masuk dengan duit penjualan. Tapi kalau kamu sudah ada bulan sebelumnya, maka ditambahkan saldo awal bulan sebelumnya, tambahkan ke sini. Beda ya. Beda ya nanti ya, beda. Ya. Nah, karena bisa jadi kan bulan sebelumnya kita punya duit bulan sebelumnya kan. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pengeluaran. Ya. Putri Nova tadi saya tanya belum, Putri Nova? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sekarang Krisna Agustini. Krisna Agustini, apa itu pengeluaran, Krisna? Dana yang dikeluarkan, Pak. Oke, jadi semua duit yang kita keluarkan, apa baik? Bisa duit, bisa barang. Pokoknya pengeluaran tuh nanti dikonversikan dalam rupiah. Barang boleh baik kita mengeluarkan barang, nanti dikonversi dalam rupiah. Atau Anda membeli barang, itu dikonversi dalam rupiah. Jadi kalau Anda tuh kan dapat barang nih, tapi barang itu keluar duit kan. Nah, maka itu juga dianggap pengeluaran. Walaupun kita dapat harta baru, tapi hartonya sudah berubah berbentuk barang, maka duitnya yang dikeluarkan. Itu namanya pengeluaran. Ya. Nah, jadi pengeluaran itu segala sesuatu, bisa barang, bisa duit. Contoh, kita kategorikan dulu pengeluaran dalam investasi barang atau modal. Jadi sesuatu yang berbentuk barang itu pasti kita mengeluarkan duit. Misalnya kalau saya membeli rak etalase, itu keluar duit itu. Tulis berapa duitnya. Kita beli kulkas. Misalnya kalau kamu jualan PMP, biar PMP-nya tidak basi, beli kulkas. Itu dalam bentuk duit juga. Atau kamu beli alat untuk, kalau dulu sih belum ada komputer ya, jadi orang pakai alat hitung itu namanya cash register. Jadi alat untuk mencatat transaksi itu pakai alat namanya cash register. Tapi kalau sekarang kan bisa digantikan dengan sebuah komputer dan printer. Oke, kita beli PC dan printer boleh. Atau kalau kamu buat usaha mesin fotokopi misalnya. Oh, kita beli alat namanya mesin fotokopi boleh. Nah, itu semuanya dikonversi dalam bentuk rupiah. Ya. Atau Anda buat untuk administrasi, mencatat keuangan dan surat menyurat, beli komputer boleh, atau beli alat yang lain silakan. Jadi ini semua berbentuk barang. Tapi barang yang tidak habis dipakai. Kalau kamu beli cuko, beli gendum, ya, itu bukan investasi barang namanya. Itu namanya barang habis pakai, modal kerja, ya, bahan kerja. Itu di poin B. Tapi di poin A ini barang yang dipakai sekali tidak habis. Handphone sekali pakai tidak habis. Tapi kalau gendum, cuko, gula merah itu sekali dipakai habis. Itu bukan investasi, namanya modal kerja atau barang habis pakai. Bedakan, ya. Nah, setelah semua uraian yang tadi
ditulis, kemudian jumlahkan, ya, jumlahkan khusus untuk poin A. Ini jumlah A, ya, jadi jumlah keseluruhan dari A, ya. Jadi ada berapa item di A itu, maka jadikan jumlah A berapa. Nah, kemudian Virgina Putri Lestari, apa itu investasi pada modal kerja? Apa itu? Virgina Putri Lestari, apa investasi pada modal kerja? Halo Virgina. Iya Pak, Apa Kegiatan- investasi pada modal kerja? suatu kegiatan yang menanamkan modal pada investasi usaha Pak. Bukan. Bukan. Kau juga uraian di bawahnya itu. Jangan definisi itu sesuai dengan definisi kamus. Dia tuh nak jelaskan apa di B itu? Tentang apa? Bayar upah pegawai, Terus? belanja bahan-bahan keperluan usaha, Terus? sama peralatan yang habis pakai Pak. Nah, jadi poin B itu diisi definisinya apa poin B itu? Apa poin B itu artinya? Yang B itu apa artinya? Apa artinya yang B itu? Halo, tadi kan belum selesai saya ngomong. Apa beda barang modal sama modal kerja? Apa bedanya? Kalau barang modal tuh peralatan yang diinvestasikan Pak. Salah. Apa beda barang modal dengan modal kerja? Biar kalian bisa mengisi data ini, maksud saya harus tahu dulu definisinya. Apa bedanya? Pakai bahasa sederhana saja lah. Apa bedanya barang modal dengan modal kerja? Halo? Tadi kan sudah saya jelaskan. Makanya didengarkan apa yang saya jelaskan itu didengarkan. Jadi Anda tuh ngerti. Apa bedanya? Jangan mencari di internet. Beda. Ini bukan definisi kata internet. Ini definisi beda. Apa beda modal kerja dengan barang modal? Virgina Putri Lestari, apa bedanya? Kalau barang modal tuh untuk yang dijualkan Pak. Salah. Nah, poin kau beli kulkas nak kau jual lagi. Kulkas itu kan untuk nyimpen pempek, bukan untuk kau jual lagi. Tapi kalau gendum kau buat pempek baru kau jual lagi, itu bedanya. Jadi apa bedanya? Barang modal dengan modal kerja. Barang yang digunakan untuk produksi usaha Pak. Nah, itu apa? Termasuk apa tuh? Kategori apa? Barang modal. Barang modal, oke. Jadi barang yang tidak dipakai untuk habis, tapi barang itu bisa dipakai untuk usaha. Jadi digunakan sebagai alat definisinya. Nah, sekarang kalau modal kerja apa? Apa, Virgina? Modal untuk upah usaha. Nah, jangan Anda artikan kata per kata. Ingat, ini adalah definisi sesuai dengan uraian di bawah itu. Ngerti tidak? Jangan artikan kata-kata. Kalau modal duit. Bukan. Apa modal kerja? Pengeluaran sekali. Modal kerja itu tadi modal yang kita gunakan untuk usaha itu dan habis pakai. Selesai, itu definisinya. Berkali-kali saya sudah jelaskan. Ya, jangan artikan kata per kata. Modal adalah duit, kerja adalah pekerjaan. Bukan itu.
kita harus paham cara mengisi tabel ini, ngerti tidak? Jadi kalau barang itu dipakai habis, itu namanya modal kerja. Kalau barang itu dipakai tidak habis, bisa dipakai berkali-kali, itu namanya barang modal. Itu aja, tidak usah pening-pening kepala. Oke? Anda tuh terlalu tergantung dengan Google, tergantung dengan definisi, itulah. Jadi otak kamu tidak berkembang. Otak kamu tuh selalu dengan gadget. Padahal otak kamu tuh sudah ngerti sebenarnya, tapi kamu nggak bisa mengungkapkannya. Akibat suka cari Google, Padahal otak kamu tuh sudah pintar sebenarnya. Muhammad Ridho Ade Saputra. Ya, Pak. Nah sekarang Ridho, kalau B itu investasi pada modal kerja, maka sub jumlahnya itu pada baris ke-26 itu apa? Saya mendapatkan nilai itu, gimana cara mendapatkan nilai sub jumlah pada baris ke-26 itu? Halo, siapa yang saya tanya tadi? Mana orangnya? Ya, Pak, saya, Pak. Bentar, Pak. Nah, apa? Bagaimana mendapatkan sub jumlah pada baris 26? Wah, bingung saya. Setahu saya kalian ini AB semua matematikanya. Kalkulusnya AB semua. Kok jumlahkan ini aja nggak ngerti? Pinter-pinter semua. Misalnya sekarang IP-nya 4,0 semua. Kok jumlahkan itu aja nggak bisa? Baris 26 itu gimana cara mendapatkannya? Penjumlahan dari investasi barang modal, Pak. Halo? Katanya dapat agak lo kamu nih AB. Kalau nilai kamu nih, kok jumlah itu beda baca? Gimana dapat jumlah baris 26? Boleh saya coba, Pak? Gio Panila pinter kau tuh. Yang lain tidak ada memperhatikan. Kalau kau aku yakin wongnya memperhatikan apa yang saya omongkan. Kalau yang lain tuh cuek baik gitu. Saya tuh kan lihat kamera. Dari matonya ketahuan dia ini memperhatikan aku apa tidak gitu. Pas aku tanya dia tidak ngerti karena dia nggak memperhatikan. Kalau dia memperhatikan A tadi, yang B ini mudah, tinggal jumlah ke baik. Apa nih yang B yang 26 itu? Jumlahin yang poin A sama B, Pak. Salah. Oh, salah, Pak. Sejumlah 20 jumlah B saja. Oh iya, jumlah B saja. Salah lihat, Pak, tadi. Ya. Karena dia hanya sub ya. Yang 27, Pak, maksud saya. 27. Nah, kalau 27, baris 27 itu adalah jumlah A tambah B. Itu baris 27. Karena jumlah semua yang dikeluarkan, berarti jumlah A tambah B. Ya, itu bedanya 26 dengan 27. Sampai sini paham ya? Ya. Oke, saya mau lihat dulu matanya nih. Kalau matanya nggak ngeliat ke kamera, berarti dia ini nggak lihat apa yang saya perhatikan ini ya. Kelihatan dari matanya juga orang ini nggak serius gitu kuliah dengan saya. Nah ini yang di luar lagi di Jepang ini siapa ini? Azan Dapa Al Kausar lagi di Jepang ya. Oke Azan. Ya Pak. Azan. Jadi kalau jumlah kas tersedia itu apa baik? Dapat dari mana be nilainya? Azan jumlah kas tersedia dapat dari mana be? Jumlah kas tersedia itu Pak didapat dari saldo awal dikurang saldo awal dikurang investasi barang atau modal ditambah investasi pada modal kerja, Pak. Saldo awal dikurang investasi barang modal, Pak, ditambah investasi pada modal kerja, Pak. Jadi samo bae saldo awal itu baris ke berapa? Baris ke 8, Pak. Oke, jadi
Jadi baris 8 dikurang dari baris ke-11, Pak. nah baris ke-11 Kurang investasi, Pak. Investasi barang modal, Pak. dikurang baris ke-11 ya, tapi nggak usah lah, kita kan sudah kita jumlahkan itu, ya kan? Langsung saja ya baris ke-8 dikurang dengan baris Ke-19, Pak. salah. Baris ke-27. Ya kan? Ya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Tambah Jumlah P kan baris 27. Berarti jadi langsung baik baris ke-8 dikurang dengan baris ke-27. Saldo awalnya 27. berapa dikurang total dari jumlah yang dikeluarkan. Saldo awal itu total duit yang bersisa. Dikurang total duit yang dikeluarkan. Itulah namanya jumlah kas tersedia. Jadi berapa nih duit sisa gitu? Jawaban. Jadi total duit tersisa dikurang dengan total pengeluaran. Itulah total duit yang ada sekarang. Namanya jumlah kas tersedia. Jadi baris ke-8 dikurang dengan baris ke-27. Ya. Nah, kemudian seandainya Anda ngutang di bank, berarti harus ada cicilan bulan pertama. Tapi kalau ngutang di PMW itu nggak ada cicilan karena itu hibah, bantuan saja. Tapi seandainya Anda minjem sama orang lain atau minjem sama bank itu ada cicilan, maka dikeluarkan lagi uang cicilannya bulan pertama. Kemudian seandainya Anda ada barang yang tiap bulan itu akan menyusut nilainya. Nah, udah tahu, misalnya 1% penyusutannya. Kalau mobil itu kan dalam waktu 1 tahun harga beli mobil hari ini, maka bulan depan kau jual mobil itu berkurang nggak harganya? Nah, tadi Randy, kau kan hobi mobil nih. Randy, halo Randy Prasetyo. Ya, Pak. Tandanya kau beli mobil sekarang 100 juta. Sebulan Ya. lagi kau pakai, kau jual lagi berapa nilainya? Sekitar 85 juta, Pak. Tidak dong. Langkah cepatnya turun. 15 juta dalam sebulan. Nggak mungkin lah mobil 15 juta turun di sebulan. Oi. Langkah cepatnya turun. Karena mungkin 1 bulannya sering dipakai dan kilometernya juga kan, Pak, dihitung. Tidak. Harga mobil itu penyusutannya paling 10% setahun. Bukannya sebulan 10-15%. Ini dalam 1 bulan. Ya paling 1% turunnya. Jadi kalau kita beli mobil sekarang 15 juta, kalau 1%-nya 100 juta, berarti 1%-nya ya 1 juta. Ya mungkin dalam sebulan kita jual 98 masih laku lah. Ya, nggak mungkin mobil hari ini beli 100 juta, jual bulan depan jadi 85 juta. Itu kalau sudah setahun mungkin bisa turunnya 85 juta. Tapi kalau dalam 1 bulan masih lah turun 1 juta 2 juta. Nah, mungkin turunnya sampai 15 juta. Randy, masuk akal. Ya kan? Nah, jadi seandainya Anda punya investasi seperti mobil, investasi seperti barang apa yang kira-kira dalam 1 bulan dia akan menyusut. Tulis di situ berapa harga penyusutannya. Nah, kemudian saldo akhir. Nah, saldo akhir itu adalah berarti jumlah kas yang tersedia dikurang dengan jumlah pengeluaran baris 29 dikurang pengeluaran baris 30. Ya. Nah, ya pada bulan pertama. Jadi saldo akhir itu adalah baris 28 ya dikurang jumlah dari ya baris 29 ya dikurang lagi dikurang baris 29 terus dikurang lagi jumlah baris 20. Ya. Jadi kurangkan.
Jadi baris 28 itu dikurang baris 29 dikurang baris 30. Ya. Nah, itu untuk bulan 1. Itu untuk bulan pertama karena beda ya. Beda nanti untuk bulan kedua. Beda lagi kan? Nah, itu ya. Nah, jadi ini. Jadi baris 28 dikurang baris 29 dikurang baris 30